Selamat datang kembali di Dosen Organisasi Channel para organisatoris seluruh Nusantara, utamanya adik-adik yang sementara mempersiapkan tentang cara bagaimana membuat struktur organisasi kelas. Pada video kali ini mencakup persiapan dan metodenya secara singkat. Adapun bahasan untuk materi kuliah kita pada kesempatan ini itu ada 5 materi. Yang pertama adalah unsur kotak dan garis, ini yang penting. Kemudian cara membuat struktur organisasi dengan Microsoft Word. Kemudian model huruf dalam struktur organisasi, bagaimana cara memilih dan jenis huruf yang dipergunakan. Kemudian jumlah bagian harus dikenali, ada berapa bagian dalam struktur organisasi yang akan kita buat. Kemudian bentuk komando dan koordinasi. Ini tentunya berhubungan dengan ini pada bahasan yang pertama. Baik, kita lanjut saja. Pertanyaannya adalah, biasa dalam membuat struktur organisasi itu adalah kita selalu menggunakan kotak. Bisakah kita menggunakan lingkaran? Ini kan pertanyaan menarik. Sebenarnya bisa. Beberapa struktur itu menggunakan lingkaran, bahkan mau segi 5, segi 4 dan sebagainya, itu juga tidak ada masalah. Sepanjang itu adalah memiliki batas tegas, sisi antara apa yang ditulis pada bagian dalam dengan di luarnya. Ataukah mungkin mengatur daripada warna yang dipergunakan di dalam tulisan tersebut. Ada struktur organisasi yang keren yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan. Ini dia contohnya. Kenapa saya sebut keren? Karena dia tidak menggunakan kotak sebagaimana yang lazim. Harusnya ini kan kotak ini. Ini. Ya kan? Tapi ternyata dia tidak memakaikan kotak. Tapi dia lebih cenderung menggunakan warna. Kemudian dia menggunakan kurung siku seperti ini. Ini bisa diakses pada website resmi Kementerian Keuangan. Setelah kita menganalisa bahwa apa maknanya, kenapa dia memakai gaya seperti itu, karena ini berhubungan dengan sekretaris jenderal yang dia punya koordinasi, itu bukan ke staf ahli, dia punya komando bukan ke staf ahli, bukan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tapi dia adalah ke Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, Pusat Pembinaan Keuangan, dan Pusat Analisis Harmonisasi Kebijakan. Jadi 3 bagian ini rupanya itu adalah terkendali oleh sekretaris jenderal. Kalau kita melihat daripada bagan ini, dia bukan bentuk koordinasi, tapi dia lebih cenderung kepada bentuk komando karena dia bergaris tegas. Karena makna kalau dia tidak putus-putus berarti itu adalah garis komando. Tapi seandainya dia putus-putus berarti ini bagian pada Pusat Sistem Informasi dan bagian lainnya itu hanya melakukan koordinasi. Seandainya ini putus-putus, ternyata itu adalah berbentuk komando. Selanjutnya kita masuk pada pembuatan struktur organisasi dengan menggunakan Microsoft Word. Pertama-tama kita buka dulu. Selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat struktur organisasi yang benar di Word. Setelah kita membuka Microsoft Word seperti ini, kemudian enter. Enter. Sebentar dijelaskan apa maksudnya kenapa di enter. Ini ada manfaatnya. Kemudian insert. Insert ini ada 2 untuk memasukkan menggunakan shapes ataukah dengan langsung pada text box. Sama saja, beda akses saja, lokasi akses saja yang beda. Cara membuat struktur ini juga ada dengan cara lain, yakni dengan menggunakan smart art. Ini banyak di sini. Mau circle, mau hierarki. Kalau hierarki dia modelnya misalnya seperti ini. Ini, ya kan? Boleh. Tapi saya lebih terbiasa dengan menggunakan text box. Sebelumnya yang pertama-tama kita buat adalah namanya dulu. Struktur organisasi kelas 12A misalnya. SMA Negeri 1 Nusantara. Tahun harus ada periodenya, tahun 2021 sampai 2022. Menggunakan huruf yang kita pergunakan itu ya kita harus pilih dengan huruf yang tegas. Boleh Arial, boleh Times New Roman, boleh Calibri, boleh
Tapi jangan menggunakan huruf yang bergaya seperti ini, ya kan? Lalu bergaya, jangan. Yang handwriting, jangan. Kenapa? Karena ini struktur. Struktur itu kalau dia dalam sekolah berarti dia resmi, dia punya, dalam artian karena dia pada instansi formal, maka dia harus dalam kondisi yang formal proses penulisannya. Apalagi yang bergaya seperti ini, susah bacanya. Kita gunakan saja Arial. Maka saya pada saat ini menggunakan Arial. Ini harus ke tengah. Yang pertama-tama yang ditulis di sini siapa? Ctrl E dulu, kemudian berubah menjadi Arial. Kepala sekolah. Nah, ini spacing juga. Kepala sekolah namanya siapa? Fauzi misalnya, ya kan? Bawahnya kepala sekolah siapa? Caranya untuk membuat ini ada beberapa cara. Ctrl C, kemudian CTRL-V, Ctrl C, Ctrl V, biasa. Ataukah dengan ini, klik kanan, copy, kemudian klik kanan lagi, pas sama C, Ctrl V. Atau dengan cara tekan CTRL pada keyboard, kemudian tarik, sama. Terserah yang mana yang mudah lah kalau mau memperbanyaknya. Di bawahnya kepala sekolah ini adalah wali kelas, namanya Bapak Bati Waldan SPD. Di bawah wali kelas inilah struktur pengurus kelas itu sendiri, mulai dari ketua kelas, wakil ketua kelas, tentu ada sekretaris dan bendahara. Misalnya sekretaris ke sini, kemudian bendahara di sini, seimbang saja. Jangan dulu kasih garis komando dari atas ke bawah, enggak usah. Bikin saja dulu bagian-bagiannya. Ada berapa bagian yang dibutuhkan. Sebentar itu masalah garis-garisnya, gampang. Kemudian setelah itu masuk ke seksi. Ada berapa seksi yang mau dibuat, buat aja. Misalnya bagian kebersihan, ya, copy. Ini bagian agama misalnya. Ini tergantung kebutuhan saja. Karena tidak ada pola baku secara nasional yang mengatur tentang struktur dalam kelas. Jadi kreativitas siswa itu diharapkan untuk mengaturnya. Di sini bagian bersihan, bagian upacara misalnya, contoh saja ini ya. Kemudian ada bagian pendidikan. Bagian pendidikan itu contohnya adalah yang menghubungi guru, mengambil absen dan sebagainya. Kalau misalnya bukan ketua kelas yang mengambil bagian pendidikan, biasanya ini diatur. Setiap mata pelajaran ada yang bertugas untuk menghubungi guru-guru tersebut. Kemudian bagian bawah adalah siswa. Nah, ini kan sudah jadi ceritanya ini. Bagian-bagiannya sudah jadi. Sekarang tinggal kita mengkoneksikan. Kalau bisa jabatannya itu di bagian atas, dia di bold saja, ditebalkan. Ctrl B, ini sekretaris. Selanjutnya kita mengatur struktur komando. Nah, ini yang perlu hati-hati. Garis ya, pilih line. Ini terserah mau line mana saja, yang jelas bentuk garis. Tarik, klik, baru tarik saja ke bawah. Tarik saja. Sebentar diatur dia depan belakang, sebentar diatur. Pokoknya tarik saja, ambil. Nah, itu kan. Kemudian ini diatur ketebalannya. Kita ambil 1, 2, 2,4, 2/4. Ambil yang ini saja, 1/2 dengan warna hitam. Ini klik kanan, send back. Nah, belakang kan. Oke, jadi dia lurus. Kemudian kita lanjut lagi, ya kan. Strukturnya sudah selesai.
Jadi begitu caranya. Ada beberapa contoh struktur yang lain yang sudah jadi yang kita punya. Contohnya ini. Sudah jadi juga ini. Keren kan? Nah, ini sudah jadi. Tapi dia bagiannya adalah sama dengan yang tadi. Ya. Saya kira itu barangkali untuk pembelajaran kita pada kesempatan ini. Silahkan komen di bawah kalau ada hal yang kurang, dan silahkan mengkritik video ini untuk dilakukan perbaikan pada masa yang akan datang.